Oke, ini mungkin slide terakhir dari reasoning ya, mengapa menggunakan design thinking. Satu hal lagi yang perlu kita ungkap ya, ini merupakan alasan yang cukup kuat mengapa perlu menggunakan design thinking. Jadi design thinking ini memungkinkan kita untuk bisa menguji ide ini secara nyata dan lebih awal ya, tidak perlu menunggu sampai produk itu benar-benar sempurna jadi, tidak, tetapi dari fase iterasi yang pertama langsung kita coba bangun prototype atau mungkin purwarupanya, kemudian kita kritisi dengan pertanyaan-pertanyaan kritis kita, bagaimana kalau apa yang menyebabkan, apa yang mengakibatkan. Nah, itu bisa kita lakukan dari awal sehingga produk-produk berikutnya setelah kita melalui iterasi yang kedua, ketiga, dan selanjutnya itu bisa menjadi produk-produk yang lebih sempurna. Nah, hal ini sangat penting ya tentunya, karena banyak ide bahkan yang tampaknya cukup hebat itu justru gagal saat di launching pertama. Ya, karena apa? Karena tidak pernah diuji dengan pengguna yang sesungguhnya. Terkesan semuanya dibuat secara terbatas pada lingkungan laboratorium misalnya, jadi tidak pernah diimplementasikan secara nyata di real world. Nah, ketika saatnya launching, apa yang diharapkan tidak bisa terpenuhi. Jadi melalui prototipe sederhana, tidak harus mahal ya, bisa berupa mungkin hanya sketsa, simulasi, atau alat bantu visualisasi yang sederhana sajalah. Kita bisa melihat langsung kira-kira apakah solusi yang kita offering itu atau solusi yang sudah kita buat itu benar-benar dibutuhkan, dan apakah itu benar-benar nanti dirasakan cukup membantu. Jadi misalnya sebelum kita merancang sistem antrian elektronik misalnya yang cukup kompleks di rumah sakit, kita bisa uji dulu dengan pendekatan yang sederhana. Misalnya, gimana kalau kita gunakan stiker warna untuk memisahkan jenis layanan. Jadi jika itu efektif, mungkin baru kita lanjutkan ke solusi digital. Jadi tidak terus tiba-tiba saja sebuah permasalahan antrian itu ya kita mikirnya sistem antrian digital. Mungkin kita bisa split ya, jadi mungkin berdasarkan layanannya kita bedakan menggunakan stiker warna misalnya, itu mungkin sudah cukup membantu kita untuk menangani antrian. Jadi dengan begitu mungkin tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tapi juga memastikan apa yang kita rancang itu benar-benar menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira itu mengapa kita menggunakan design thinking ya. Jadi kalau kita simpulkan, design thinking ini merupakan framework yang bukan hanya pendekatan untuk membuat hal-hal itu terlihat sebagai solusi yang cukup bagus ya, tapi pendekatan yang memastikan kita itu membuat solusi itu benar-benar berguna. Nah, framework ini sangat cocok tentunya untuk penyelesaian masalah yang masalahnya cukup rumit, kemudian tidak jelas, dan melibatkan banyak aspek pada manusia ya. Jadi pendekatan ini cukup dapat diandalkan untuk mendorong inovasi yang berbasis pada kebutuhan nyata. Nah, selain itu juga design thinking tadi diharapkan kita bisa lebih kreatif dalam mengajukan pertanyaan, sehingga diharapkan dapat menghindarkan kita dari sejumlah asumsi yang keliru. Jadi contoh tadi yang kita bahas sedikit, saat kita merancang sebuah kursi untuk rapat, coba difokuskan lagi pada esensi, apakah benar-benar saat kita rapat itu memang perlu harus duduk atau cukup langsung meeting secara stand up gitu aja yang tidak membutuhkan kursi. Dan yang terakhir, kita juga ingin solusi yang ditawarkan itu solusi yang membumi ya, atau grounded lah, bukan solusi-solusi yang spekulatif ya. Artinya gini, orientasi kita itu adalah
untuk meningkatkan nilai gunanya dari solusi yang kita tawarkan, bukan menambahkan dengan ketersediaan feature yang bermacam-macam namun tidak dipakai. Nah, di dunia medis yang sangat erat tentunya dengan isu empati, kemudian kompleksitas sistem layanan, serta kebutuhan inovasi yang manusiawi, ini menjadi ladang terbaik untuk kita ya, untuk mencoba melatih diri menerapkan design thinking. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, siap tidak kita ini merancang solusi yang tidak hanya menggunakan sudut pandang kita sebagai inventor, sebagai teknopreneur misalnya, tapi juga mengedepankan sudut pandang pengguna. Jadi bukan hanya sebagai kita sebagai profesional yang hendak memberikan solusi terhadap sebuah permasalahan. Oke, kira-kira itu beberapa hal yang berkenaan dengan pertanyaan mengapa menggunakan design thinking.